Baik, bisa dilihat screen saya. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut di radiographic testing tadi ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada dua macam. Yang pertama pakai X-ray, dia ada kathode dan anti kathode di sini, dan nanti mengeluarkan radiasi juga. Yang kedua dia ada gamma ray. Kalau gamma ray ini dia langsung pakai enriched atom ya, yang sudah diperkaya tadi ya. Perkaya akhirnya dia memunculkan radiasi terus menerus. Nah, radiasi ini bisa menembus logam, menembus tespis. Nah, tapi energi radiasi ini pasti turun ketika dia sudah digunakan untuk menembus logam, sehingga nanti yang terbaca di film pasti berbeda. Ya. Jadi bisa dilihat ilustrasi di sebelah kanan bawah ini. Di sini ada logam induk ya, kotak ini ya, dan di dalamnya ada diskontinuitas berbentuk rounded ini ya, melingkar ya. Nah di bawah ini ada ilustrasi filmnya. Filmnya warna apa? Nah kalau dia radiasinya langsung kena dengan film yang panah merah paling besar ini ya, dia pasti filmnya langsung menghitam, ya, langsung menghitam karena energi radiasinya paling besar di situ, dia menghitam di kanan kirinya, karena dia tidak tertutup dengan logam induk itu tadi. Nah, karena kalau yang sudah kalau dia sudah nembus logam induk di sini, energinya pasti sudah berkurang ya, sudah berkurang sehingga warnanya tidak sehitam yang tadi tidak terkena logam induk ya. Jadi energinya masih cukup banyak ya, lebih sedikit lah daripada yang tadi kena yang tidak kena logam induk. Nah, nanti ketika dia kena ada cacat di dalamnya ya, ada defek. Misalkan dengan defek warna putih ini dianggap dengan lubang ya di dalamnya. Nah, di dalam lubang ini berarti kan dia energi yang terserap di area ini tidak sebanyak energi yang terserap di area logam induk yang masih utuh. Sehingga ketika dia muncul di film, dia pasti lebih gelap warnanya. Nah, jadi ketika kita interpretasi filmnya, area gelap di dalam area yang terang, itu pasti indikasi di situ ya. Pasti ada lubang di dalamnya. Jadi seperti itu prinsip kerjanya uji radiografi. Nah, kalau yang lebih gelap ini apa? Ya, ini misalkan dia sesuatu yang punya densitas lebih besar daripada logam induk. Jadi dia menyerap energi lebih banyak, energi radiasi lebih banyak sehingga warnanya lebih terang di sini. Jadi ketika dia inclusion yang punya densitas yang lebih besar daripada logam induk di sekitarnya, dia pasti warnanya lebih terang di filmnya. Tapi ketika dia lubang, sehingga otomatis densitasnya lebih kecil, tidak menyerap energi sebanyak logam induk yang di sekitarnya, dia warnanya pasti lebih gelap. Jadi nanti ketika kita interpretasi film radiografi, kita lihat area of interest, sambungan lasnya. Nah, di dalam misal ada defect, pasti warnanya berbeda, bisa lebih gelap, bisa lebih terang. Nah, nanti tergantung dimensinya, apakah dia memanjang, apakah dia rounded, dan kalau memanjang ini bisa kita indikasikan sebagai crack ya, seperti saya jelaskan tadi. Nah, bisa dilihat di gambar kiri ini. Nah, di gambar kiri ini kan tepat di sambungan lasnya, warnanya pasti paling terang, karena dia lebih tebal, sehingga dia menyerap energi lebih banyak. Semakin ke samping, dia semakin gelap, dan akhirnya di logam induknya sendiri dia paling gelap. Ya. Nah, di sini ketika dia ada lubang defect ini ya, dia terekam sebagai warna yang lebih gelap. Defect ini nanti kita tandai, terus kita ekskavasi lagi, bisa menggunakan bolcing atau gerenda, nah, terus kita las ulang. Seperti itu memperbaikinya. Jadi itu untuk mengetahui ada cacat di dalam sambungan ya. Defect. Selain radiografi ya, karena radiografi ini secara umum lebih berbahaya ya, karena itu tadi dia mengandalkan radiasi. Kita juga ada opsi lain ketika kita nggak mau pakai yang berbahaya karena ada radiasi gamma ini kan bisa memutasi sel ya, atau bila manusia terekspos radiasi gamma ini lama-lama ya, kita bisa termutasi. Kalau kita dapat kekuatan enak ya, tapi nggak seindah itu ya. Yang dampaknya ya kita bisa sakit, misal kanker atau sebagainya. Nah, itu berbahaya. Untuk menghindari bahaya tersebut, biasanya area sekitar uji radiografi ini harus dinetralkan, harus nggak ada orang di situ.
Nah, itu kan bisa mengganggu pekerjaan kan. Bayangkan kalau di workshop ada banyak orang kerja, kita harus nyuruh mereka minggir karena kita mau uji radiografi. Sangat tidak praktis ya. Nah, solusinya kita punya alternatif yang lain. Biasanya kita uji ultrasonik. Nah, ultrasonik ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi cacat di dalam pengelasan ya. Nah, ultrasonik ini cara kerjanya kita pakai yang namanya probe. Ya, probe ini dia semacam kristal piezoelektrik kalau nggak salah ya. Piezoelektrik ini dia bisa merubah energi listrik menjadi suara ya. Gelombang listrik menjadi gelombang suara. Nah, gelombang suara ini dia merambat ke dalam logam induk dan memantul. Jadi nanti cara kerjanya mirip dengan sonar ya. Seperti dengan sonar. Ketika memantul dia akan kembali dan terbaca. Nah, kalau dia ada cacat di dalam pantulannya pasti nggak akan sama ya. Jadi kalau bisa dilihat di kanan ya, di posisi 1 ini ya dia muncul dia ada lubang ya. Ada lubang dari sini memantul muncul indikasi di nomor 1 ini. Nah, di nomor 1 ini kita bisa ukur dari rambatan suara ini posisinya di mana, jarak dari probe ke cacat sama kedalamannya kita bisa ukur dengan trigonometri dan sebagainya ya. Nanti kalau mau bahas detail masalah ultrasonik nanti harusnya ada seksi khusus. Tapi ini pengetahuan umum saja. Jadi karena dia merambat terus kembali karena dia terpantulkan di sini, akhirnya muncul di pesawat ultrasoniknya, akhirnya muncul indikasi seperti ini. Kalau di posisi 1 seperti ini, posisi 2 seperti ini. Jadi semakin ke kanan, jaraknya ini semakin jauh dari probe-nya. Ya. Kalau 1 nomor 2 ini langsung 1 leg, kalau 2, 3, 4, 5 ini memantul dulu dia. Memantul dengan dasar dari logamnya, dengan ketebalannya. Ya. Kembali jadi pembacaan ini. Pembacaan ini nanti kita isolasi ya posisinya di mana, terus kedalamannya berapa, nanti baru kita lakukan perbaikan. Apabila pembacaan ini cukup kita kita judgement kalau indikasi yang muncul ini harus diperbaiki. Jadi seperti itu. Nah, dari tadi kita kan bilang masalah kriteria keberterimaan ya. Jadi nggak semua indikasi yang muncul ini kita harus perbaiki ya. Tapi indikasi yang muncul pada saat inspeksi, kita harus membandingkan dengan kriteria keberterimaannya dulu pada standar konstruksi yang digunakan acuan. Misal kita dapat pekerjaan kereta dari KAI, dia minta kereta ini dikonstruksi dengan menggunakan standar AWS, American Welding Society. American Welding Society ini dia bicara ada cacat yang diperbolehkan ini dimensinya berapa. Nah, ini yang saya contohkan di layar ini dari ISO 5817 edisi 2014. Nah, di sini kita contohkan misal ada undercut ya. Undercut tadi kan longsoran yang ada di samping ini ya, dari interface antara logam induk dengan logam las. Karena dia salah teknik, akhirnya dia mencair tanpa terisi, ya akhirnya dia muncul sebagai tagihan. Nah, dimensinya berapa agar dia dianggap defect? Jadi tergantung ketebalannya. Untuk material 0,5 sampai 3 ya. Ini di level B, ini level paling tinggi ini tidak diizinkan ada undercut. Jadi kalau muncul undercut untuk ketebalan dari 0,5 sampai 3 wajib diperbaiki, bisa dengan digerenda atau ditambahkan las ya. Nah, kalau dia ditebal di atas 3 masih diizinkan. Jadi 5% dari ketebalan maksimal setengah mili ya. Jadi kalau kita punya tebal material 10 mili, terus ada undercut dalamnya 1 mili, kita ukur ya. Nah, berarti dia sudah melebihi toleransi yang diizinkan oleh quality level B ya. 5% dari ketebalan atau 5% dari 10 mili berarti 0,5 mili. Jadi sehingga sama saja tadi harus undercutnya harus diperbaiki. Nah, gimana kalau tebalnya ini 20 ya, tebalnya 20 atau 30 ya, 30 mm muncul undercut setengah mili ya. Apakah masih diizinkan ya? Kita hitung aja 30 dikali 5% ya, kira-kira
1,5 mili ya. Nah, 1,5 mili maksimal setengah mili berarti maksimal setengah mili. Kalau ada undercut setengah mili masih diizinkan. Jadi nggak perlu diperbaiki, cukup dibiarkan. Jadi seperti itu ya. Nah, di statement sebelah kanan ini menjelaskan kalau indikasi memiliki ukuran di luar kriteria keberterimaan, maka indikasi tersebut dianggap sebagai defect. Balik lagi tadi, defect harus diperbaiki. Karena kalau sudah defect, pasti mengganggu performa sambungan kelas itu tadi. Ya, itu acceptance kriteria. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan sebelum saya masuk ke bagian 3. Kita sudah bahas building proses, kita sudah bahas building defect, kita sudah bahas metode inspeksi yang ya untuk mendeteksi defect itu tadi. Mungkin sejauh ini ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Baik, saya lanjut ya. Bagian 3 kita akan membahas masalah quality assurance ya. Jadi karena bagian saya di sini di PT Indika ini sebagai quality control ya, jadi kita membahas sedikit-sedikit tentang quality assurance-nya. Jadi biar teman-teman ada wawasan dari di industri ini apa saja sih yang pekerjaan dari orang-orang yang berkecimpung di dunia welding ya. Jadi welding quality assurance-nya apa pentingnya quality assurance juga itu. Nah, kita definisikan dulu yang dimaksud quality assurance atau kita bahasakan dengan penjaminan mutu adalah cara untuk mencegah terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian atau bahasa umumnya non-conformance ya pada produk dalam suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam artian kalau kita sebagai manufacturer atau fabrikator ya dalam usaha kita menghasilkan produk yang berkualitas ya. Nah, quality assurance ini berfungsi sebagai preventif ya. Preventif kalau nanti ada pekerjaan ini, kita harus siap prosedur ini, nanti kita cek dengan prosedur ini, nanti yang personel yang boleh mengerjakan siapa, itu kita lebih ke pencegahan seperti itu. Nah, sedikit berbeda dengan quality control ya, pengendalian kualitas yang berfokus pada deteksi ketidaksesuaian. Jadi quality assurance ini dimulai sebelum quality control. Jadi quality control ini suatu bagian kecil dari quality assurance. Kalau quality assurance ini kita harus mulai lebih dari awal di tahap perencanaan. Tapi kalau quality control kita tahap fabrikasi atau tahap pekerjaan itu kita jalan terus. Jadi kalau dilihat di skema di sebelah kanan ya. Jadi dalam artian ya quality assurance ini seluruh metode atau aksi yang dibutuhkan untuk memberikan rasa percaya diri ya, give enough confidence ya. Kalau produk atau service jasa yang kita hasilkan itu memenuhi kualitas atau memenuhi ekspektasi dari pelanggan. Kalau quality control itu adalah sebuah tool dalam sebuah manajemen industrial ya, yang membantu untuk memaintain sebuah kriteria keberterimaan yang uniform ya, yang menyeluruh pada produk itu tadi dengan menggunakan metodenya testing dari produk itu sendiri dan atau hasil-hasil lainnya yang dihasilkan dari proses bisnis kita. Terus secara meaning kalau dia quality assurance lebih metodik ya, lebih ke planning dan sebagainya untuk memberikan kita rasa percaya diri. Kalau quality control ini adalah aktivitasnya ya. Aktivitas kita untuk mencegah munculnya mencegah produk yang defektif ya atau yang kurang bisa diterima untuk lolos dari proses untuk lolos ke proses berikutnya. Fokusnya kalau di quality assurance lebih ke preventif, kalau quality control lebih ke mencari-cari ya, mencari. Jadi ada muncul cacat nggak? Kalau misal di pengelasan, kalau quality control ini mencari ada undercut nggak? Nah, kalau di quality assurance lebih ke mencegah. Gimana caranya biar nggak undercut? Kita munculkan prosedur yang tidak memunculkan undercut, misal prosedur kelasnya menggunakan pengelasan apa-apa gitu ya. Orientasinya kalau quality assurance lebih ke proses, kalau quality control lebih ke produk. Jadi quality control lebih ke hasil,
Kalau quality assurance itu produknya. Jadi kalau quality assurance itu prosesnya. Jadi kita nggak puas hanya dengan eh, ketika ada cacat ya kita nggak puas hanya dengan perbaikan. Kita harus mengganti prosesnya kalau di quality assurance. Sehingga di kemudian hari nggak muncul lagi cacat itu ya. Nah, kalau dari actionnya kita di quality assurance itu lebih proaktif, kalau di quality control lebih reaktif. Kalau ada permasalahan, quality control sifatnya lebih ke reaktif, jadi sesuai dengan permasalahan yang muncul tindakannya. Kalau di quality assurance, kalau bisa sebelum masalah muncul ini sudah dimitigasi lebih dahulu, jadi kita terawang ke depan, oh kira-kira nanti ada permasalahan di sini, oh saya mau ngelas di lapangan, oh nanti ada permasalahan misal hujan ya. Jadi kita sebagai quality assurance mungkin menyiapkan bilik atau apa ya, atau semacam shelter supaya area pengelasan kita ini tidak terganggu pada saat kita melakukan pekerjaan. Jadi itu bedanya quality assurance dan quality control. Nah kalau sekarang spesifik ke welding ya, welding quality assurance kita ada 3 elemen ya dalam welding coordination. Yang pertama sebagai pelaksana kita ada welder atau juru las, atau juga welding operator, atau ya, kalau dia tukang patri kita juru patri ya, kita menyebutnya brazier ya. Nah itu level pelaksananya. Kalau level pengendalinya ada welding inspector atau inspektur las, atau juga NDT personel. NDT personel itu pelaku NDT-nya ya. Jadi kalau welding inspektor ini inspekturnya, kalau NDT personel ini yang melakukan aktivitas pemeriksaan NDT ya, yang tadi kita sudah diskusikan masalah penetran, magnetik, ultrasonik dan sebagainya. Ini NDT personel itu pelakunya. Itu bersifat mengendali kualitas. Nah, perencananya ada biasa disebut building engineer atau engineer class ya. Saya merencanakan dari awal, oh saya nanti ada sambungan A, B, C, sambungan A, ini dikerjakan di mana, ada kendala apa di situ, misal di situ tidak, misal di situ platnya tebal sehingga harus ada pre-heat supaya tidak nanti ada retak ya pemasannya. Dan proses lasnya pakai ini. Jadi kita merencanakan mulai dari awal. Itu sifatnya berencana. Itu ya. Jadi masuk lagi ke dalam ke tugas masing-masing elemen ya. Building engineer atau perencana itu melakukan perancangan produk dan perencanaan proses. Jadi nggak cuma mendesain ini nanti di las model seperti apa ya. Jadi mau di kampuh berapa atau seperti apa nanti kita juga masuk ke proses lasnya juga. Jadi proses lasnya juga. Kenapa? Kalau misal kita pakai GTAW, oh nanti lama walaupun hasilnya bagus. Kita naikkan lagi produktivitasnya pakai GMAW. Oh GMAW nanti ada resiko cacat porositas karena dia hanya bergantung kepada gas pelindungannya ya, shielding gas hanya bergantung pada shielding gas. Ya, mitigasinya seperti apa? Oh berarti workshopnya harus terlindung dari angin ribut, angin kencang ya. Seperti itu. Selain itu kita juga punya tanggung jawab untuk melakukan kualifikasi prosedur kerja. Jadi prosedur kerja kita tuh harus terkualifikasi. Nanti ada di slide berikutnya. Serta perencanaan lain yang terkait dalam pemenuhan delivery sesuai spesifikasi proyek. Jadi dan lain-lain seperti itu ya. Jadi selain kualifikasi prosedur kerja, bisa juga kualifikasi juru las juga, kualifikasi pelaksana. Memastikan pelaksana ini memiliki kompetensi untuk melakukan pengelasan. Itu ya. Di level pengendali kita ada welding inspector dan yang itu personel tadi ya berfungsi untuk melakukan pengawasan pada proses produksi bahwa target-target kualitas sudah atau belum sesuai dengan perencanaan. Jadi perencanaannya muncul di welding engineer, di perencana ya welding inspector nanti tugasnya memastikan bahwa target-target kualitasnya tadi sudah bisa dipenuhi. Ya. Jadi misal kalau ada isu ya welding inspector memberikan feedback pada perencana. Oh ternyata nggak bisa dilas dengan ini karena akses, karena masalah akses. Nanti building engineer berdasarkan feedback itu melakukan perubahan terhadap perencanaan proses itu tadi. Nah, kalau welder pelaksana ini melakukan eksekusi pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Jadi itu ya, melakukan masing-masing elemen di welding quality assurance. Nah, ini bagaimana cara menjamin sebuah sambungan memiliki mutu sesuai target. Secara umum ada 3 aktivitas. Ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita mau menjamin bahwa sambungan las ini bisa bagus, bisa sama dengan kekuatan materialnya. Yang pertama paling prioritas adalah dikerjakan sesuai prosedur yang terkualifikasi. Ya. Jadi
ada kualifikasi prosedur sendiri, nanti kita bahas ya, di slide berikutnya. Yang kedua ada dikerjakan oleh pelaksana atau jurulas atau juru patri yang memiliki kompetensi yang terkualifikasi juga. Terus yang ketiga, dilakukan pemeriksaan yang efektif oleh inspektur yang terkualifikasi. Jadi ada 2 item ya di poin 3 ini, pemeriksaan yang efektif. Efektif ini berarti sesuai dengan fungsinya. Kalau tadi misal kita mau ngecek dalamnya las ya, kita nggak cukup dengan penetran, kita harus dengan radiografi atau ultrasonik, volumetrik ya. Dan selain efektif, inspektornya juga harus terkualifikasi. Jadi nggak semua orang kan bisa mengoperasikan alat penetran atau alat magnetik atau bahkan alat ultrasonik ya. Jadi kan itu harus ada kualifikasinya tersendiri. Jadi metodenya efektif, inspektornya juga punya kompetensi. Jadi kalau sudah 3 item ini kita pegang, kita bisa menjamin bahwa sambungan tersebut sesuai dengan mutu yang kita targetkan. Nah, kita ke kualifikasi prosedur las ya. Untuk menjamin sambungan las memiliki properti sesuai dengan spesifikasi proyek ya, properti yang dimaksud adalah mechanical ya, misal kuat tarik, hardness atau impact strength atau apa ya. Dengan spesifikasi proyek, kita harus melakukan kualifikasi prosedur las. Prosedur las ini kita kan kalau sudah di produk, kita nggak bisa melakukan, kita nggak bisa mengetahui kekuatan sambungan itu tadi ya. Kita kan nggak mungkin produk itu kita rajang ya, kita potong-potong lalu kita uji merusak ya, untuk mengetahui kekuatan tarik, kekuatan impact. Jadi kita harus lakukan yang namanya kualifikasi prosedur las. Jadi kita mengelas pada sebuah sampel yang biasa disebut tes kupon, yaitu jelas sesuai dengan parameter awal kita, parameter preliminary kita. Jadi kita mau ngelas pakai kawat las apa, gasnya apa, nanti kalau misal ada preheatingnya berapa, ya, nanti ampernya berapa, ya, voltasenya berapa, pokoknya yang berhubungan dengan pengelasan itu kita desain dulu. Jadi nanti kita mau ngelas barangnya kira-kira pakai seperti ini, terus kita mengelas sampel sesuai dengan desain kita tadi. Nah, ketika kita bikin tes kupon ya, ketika kita mengelas kan biasanya tetap ada deviasi ya. Misal kita rancang ampernya di 100, ternyata equalnya biasanya 120, ya sudah kita catat saja. Kita catat tadi dalam form khusus, laporan khusus yang namanya prosedur qualification record, atau disebut biasa PQR. Ya. Setelah itu dilakukan uji merusak pada sampel untuk mengetahui performa sambungan. Sampel tadi kita potong-potong, ya lalu kita uji tarik, lalu kita uji impact, kita uji kekerasannya, kita uji makro. Jadi semuanya harus memenuhi. Kalau semuanya memenuhi, baru WPS itu bisa dinyatakan lolos kualifikasi. Apabila hasil pengujian merusaknya sesuai dengan spesifikasi syarat. Nanti terbit dokumen yang kita sebut welding procedure specification, seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri ini ya. Tuh. Berarti kita nanti waktu produksi ya kita tinggal ngopi aja, kita pakai metode pengelasan sama dengan yang sudah kita uji tes kupon itu tadi ya. Pasti kita jamin, nah, balik lagi ke quality assurance ya, kita jamin kekuatan sambungan ini bisa sama tes kuponnya itu, karena kita pakai variabel-variabel yang sama, ampernya sama, voltasenya sama, gasnya sama, nanti filler metalnya juga sama, apabila kita preheat temperaturnya juga sama. Jadi nanti kita confident, wah kekuatannya bisa tercapai. Seperti itu ya. Selain kualifikasi prosedur las, kita juga ada kualifikasi juru las. Nah, ini ada contoh sertifikat juru las di sebelah kiri. Nah, ini tujuannya untuk memastikan bahwa juru las memiliki cukup kompetensi untuk mengeksekusi pekerjaan sesuai dengan prosedur. Nah, kita ada prosedurnya nih. Pelaksananya siapa? Oh, si Juki. Wah, si Juki nggak bisa ngelas. Bisa apa nggak ngelas ya? Sudah, kita kualifikasi saja ya. Kita kualifikasi juru las itu kurang lebih stepnya sama dengan kualifikasi prosedur las ya. Jadi kita sampel di tes kupon. Tes kupon dilas sesuai parameter pada WPS. Nanti bedanya di parameternya aja. Kalau biasanya kita ngobrol masalah juru las ini, kita lihat posisinya ya. Posisinya 1G, 2G, 3G itu. Nah, itu nanti berbeda ya. Lalu variabel tadi tetap kita catat dalam laporan khusus. Kalau tadi namanya prosedur qualification record, kalau ini nyebutnya welder performance qualification record. Jadi record performa juru las ya.
Lalu setelah sampelnya jadi, kita uji. Ujinya bisa merusak atau tidak merusak, ya, tergantung requirement ya. Pada umumnya sih tidak merusak. Kita cukup uji NDT ultrasonik. Kita lihat soundness-nya di dalamnya. Ada nggak diskontinuitas secara internal? Kalau eksternal kan kita bisa lihat dengan visual ya. Visualnya lolos, kita cek dalamnya juga lolos, baru juru tersebut dinyatakan lolos kualifikasi. Bila solusinya memiliki performa sesuai standar yang ada. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri, ini ada Mas Eka Fedri ya. Eka Fedri ini welder kita. Nah ini ada fotonya ya. Nanti kalau ketemu disapa aja ya. Terus ada welding prosesnya apa, terus nanti protectornya apa, plat atau apa, pengelasannya apa, fillet atau butt weld ya. Itu nanti kalau mau bahas detail ini kita nanti mungkin perlu ada sesi khusus lagi masalah kualifikasi jelas seperti itu ya. Kurang lebih materi saya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, masih ada 10 menit. Nah, ini saya share screen prosedur las kita ya. Prosedur las ini mendetailkan apa-apanya yang jelas ya. Jadi mulai dari ukuran, posisinya apa, proses lasnya apa, terus ada materialnya juga. Nah, material ini nanti kodenya beda-beda ya. Terus ada P number sesuai standarnya, nanti thickness-nya, ketebalannya berapa, diameternya berapa, terus filler metalnya 70S6, diameter berapa, shielding gasnya ada 2 tipe, untuk GTAW sendiri, GMAW sendiri, nanti ada tungsten elektrode-nya, terus ada nanti yang dicontoh sama weldernya ini ya, yang di kolom welding detail ini, ampernya berapa, voltasenya berapa, gitu. Dan misal ada preheat 30 derajat, terus nanti, nah ini ada approval-nya juga, menandakan kalau WPS ini sudah dikualifikasi dan sudah dijamin oleh pihak-pihak ini. Itulah saya yang prepare dengan juga atasan saya yang review, nanti di-approve oleh ini, yang approve ini eksternal ini, nomor registrasi migas, jadi di-approve oleh Dirjen Migas. Kebetulan untuk proyek minyak dan gas ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, ada pertanyaan masuk di kolom chat ya. Pertanyaannya dari Doni Billy Santoso ya. Doni Billy Santoso bertanya, tadi disampaikan sebelum masuk tahap berikutnya hasilnya dicek terlebih dahulu. Pertanyaan saya, apakah setiap hasil pengelasan selalu dicek? Ya, kalau kita bicara frekuensi ya, frekuensi berapa banyak yang harus dicek, ini nanti ada dokumen tersendiri masalah frekuensinya. Jadi dari 100 produk berapa banyak yang harus kita cek dan dicek pakai apa ya. Itu nanti ada yang kita sebut namanya inspection test plan. Cuman secara umum kalau kita ngobrol pengelasan ya, yang pasti dicek ya, yang pasti dicek, pengelasan itu wajib dicek ya. Tapi diceknya pakai metode apa dulu? Yang pasti 100% itu visual. Visual ini wajib ya. Visual ini bisa dua metode. Yang pertama visual scanning. Visual scanning ini hanya melihat apakah pengelasan ini sudah dilaksanakan ya. Jadi misal kita ada sambungan jumlahnya 5 ya. Apakah 5-5-nya sudah disambung atau belum ya. Itu visual scanning. Kalau visual testing ya yang kita sampaikan di slide tadi, visual testing ini nanti sifatnya sudah
kuantitatif, sudah dengan pengukuran. Jadi nggak hanya dengan melihat, oh sudah dilihat atau belum, oh sudah, tapi dilihat juga ukurannya ya. Apakah, nah, misal kalau kita ngomong kekuatannya kan selalu sinonim dengan ukuran ya. Misal kita minta ukuran lasnya 10, ya sudah kita ukur apa sudah 10. Kalau belum 10 ya berarti harus ada perbaikan seperti itu. Jadi untuk frekuensi yang pasti 100% ini visual test sama visual scan. Nah, nanti kalau misal kita masuk ke NDT, misal penetran atau magnetik, biasanya rasionya antara 10 sampai 20% kita cek ya. Nah, nanti kalau ultrasonik sama radiografi nanti ada titik-titik tertentu ya. Titik-titik yang kritis. Jadi kalau kita ngomong konstruksi, sambungan yang paling kritis itu adalah sambungan bajoin transverse ya. Jadi arah pembebanannya kemana, yang tegak lurus dengan arah pembebanan itu pasti lebih kritis daripada yang memanjang longitudinal seperti itu. Jadi yang pasti 100% visual, untuk penetran dan magnetik atau surface detection itu rasionya di antara 10-20% biasanya. Kalau volumetrik kita hanya di titik-titik kritis seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab, Mas Doni Billy Santoso? Nggak usah malu-malu ya. Ngobrol langsung nggak apa-apa, nggak perlu lewat chat. Baik Kak, terima kasih. Iya, kalau lewat chat nanti kita bikin grup WA aja ya. Nggak usah lewat Zoom. Oke. Masih ada waktunya, mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Nah, sore ini sebenarnya saya ditemani satu orang ya dari departemen saya atas nama Mas Pungki. Mas Pungki ini juga cukup berpengalaman di bidang inspeksi. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan nanti saya nggak bisa jawab, saya bisa lempar ke Mas Pungki. Mas Pungki, tolong dibantu. Tapi kayaknya nggak ada yang tanya ini. Jadi saya nggak perlu manggil Mas Pungki. Baik, mungkin bisa dicukupkan ya sore hari ini, atau seperti apa? Mungkin saya kembalikan ke moderator saja, ke tadi Burani ya kalau nggak salah. Parah lah dosanya banyak. Baik, saya rasa materi saya cukupkan. Semoga sharing session diskusi kita sore ini banyak bermanfaat ya. Saya ucapkan tidak lupa terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas partisipasinya. Iya Pak, iya sama-sama. Terima kasih. Makasih ya mahasiswa juga ya.
Partisipasi ya. Ya, Pak. Ya, oke. Saya pamit ya. Oke. Karena penutupan, harus penutupan sih. Waduh, kesuwen goblok.